Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Materi belajar kita hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Baiklah anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar materi PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP sesuai dengan kode yang sudah tertera pada layar. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tarian, alat musik, lagu-lagu, serta upacara adat. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Sikap menghormati dan menghargai merupakan kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Silakan sambil kalian buka buku paket tema 8 halaman 18 sampai 22. Selain suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah yang beragam, Indonesia juga memiliki keberagaman jenis usaha yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hubungan kerjasama juga terjalin antar jenis usaha, seperti hubungan antara pedagang sapi dengan jasa transportasi, pedagang sapi dengan pengusaha olahan sapi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. 1. Menyaksikan pertunjukan seni daerah lain. 2. Berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. 3. Mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda-beda dengan kebudayaannya sendiri. 4. Menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah maupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Selanjutnya, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Teks non-fiksi berisi informasi tentang suatu peristiwa, cara mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks, yaitu dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya dalam bentuk peta pikiran. Isi teks non-fiksi terdiri dari beberapa paragraf, dan dalamnya ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menceritakan kembali isi teks dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Selanjutnya, kita belajar pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus
dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan ketersediaan air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup: air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Silakan kalian buka buku paket tema 8 halaman 9. Nah, anak-anak, berikut merupakan gambar siklus air. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Nah, anak-anak, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujudnya dan tempatnya saja yang berubah. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu ke hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air, sedangkan hilir merupakan bagian air sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Nah, selanjutnya kita belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia banyak sekali ragamnya. Di antaranya, pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya yang umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah agraris seperti Indonesia. Hasil pertanian antara lain sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Sedangkan hasil perkebunan antara lain cengkeh, teh, karet, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Selanjutnya, peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya peternakan bebek untuk dimanfaatkan telur dan dagingnya. Peternakan ulat sutra menghasilkan serat sebagai bahan baku kain sutra. Selanjutnya ada perikanan, adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan yang pertama ada perikanan darat, perikanan air tawar, dan perikanan air payau. Kemudian ada perikanan laut. Selanjutnya ada perhutanan, adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan.
Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Selanjutnya ada pertambangan. Adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu mineral logam, yaitu barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat mengantarkan panas dan arus listrik yang dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Contohnya ada emas, perak, aluminium, dan timah. Yang kedua, mineral non-logam, yaitu barang tambang yang tidak dapat mengantarkan panas dan listrik. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Yang ketiga ada sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya minyak bumi. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang sebagai berikut. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perindustrian dapat dilakukan sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Contohnya hasil industri antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain untuk dijual lagi ke orang lain. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima, serta online. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan di bidang jasa. Adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Jasa ada jenis-jenisnya, antara lain jasa kesehatan, jasa keamanan, jasa pendidikan. Selanjutnya, tangga nada diatonis mayor. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan nada berjenjang, misal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis nada diatonis yang dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1-1,5, 1-1-1,5. Ciri lain dari tangga nada diatonis mayor yaitu bersifat riang gembira dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan tangga nada diatonis minor yaitu tangga nada yang memiliki interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Tangga nada minor bersifat sedih dan kurang bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis, yaitu tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 dinaikkan setengah. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat buku paket tema 8 halaman 36 dan 49. Anak-anak, sekian penjelasan materi untuk subtema 1. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.